masih dibuang, Mbak. Masih semangat. Mana suaranya? Untuk Heri dan kawan-kawan, makasih. Ini Heri ini saya datangkan dari planet sana. Balik karena langsung saja nih tadi lanjut melanjutkan pertanyaan tadi nih. Penasaran buat Mbak Ardil, apa benar ya? Benar. Apa betul nih dirimu ini hobi mengoleksi batu-batu akik yang bernilai fantastik dan katanya semua batu akik dirimu mengandung khasiat? Jadi Mas, aku tuh sekarang lagi hobi, dari SMP tuh aku hobi bikin gelang. Cuma baru akhir-akhir ini aku tertarik banget sama namanya batu alam. Karena kebetulan teman-teman nggak cuma teman-teman yang di sini, cuma orang-orang bule pun lagi tertarik sama batu alam. Karena mereka percaya punya khasiat sendiri. Karena apapun yang dari alam pasti ada energi yang baik. That's right, setuju saya. That's right. Jadi, aku boleh-oleh. Thank you, your attention with me lah. Yang pertama ini ada Stone-nya blue stone. ada yang pas ini semuanya Dari apa itu batunya? yang ini tiger eye, mata harimau katanya. Terus ini aku buatin tasbih juga. Jadi semuanya buatan tangan aku. Makasih. Terus ini Sabar juga Mas, sabar. Sabaran banget. Ini kalau barang gratisan cepet banget. Ini sudah kebiasaan kan. Kita menghormati perhatian orang. Iya, tapi sabar kan tanya dulu. Jadi semalam begitu aku dibilang besok ketemu Mas Sukul, aku langsung buatin spesial buat Mas Sukul. Makasih. Makasih atas perhatiannya. Nah, terus ada juga ini buat Kak Pepi. Wow. Terima Ini kasih buat perhatiannya. Kak Jadi Mega. orang yang selalu Makasih. memperhatikan kita itu kita harus. Iya benar, thank Terima you. kasih. Wah, keren banget. Bagus sekali. Aku pakai ya. Terima kasih. Balik kalau luar biasa. Masih untuk Mbak Ardila sebentar ya. Masih. Selain untuk koleksi dan bisnis, ada nggak sih batu-batu koleksimu yang bertuah atau mengandung gaib? Enggak, atau mungkin tiba-tiba malam bisa bergerak sendiri, atau malam bisa muncul keluar asap, atau mungkin di posisinya udah pindah ke geser ke kiri. Karena dulu saya pernah punya, tapi itu sampai sekarang hilang dengan sendiri. Itu karena ada energi apa Mas? Dipindah. Nih, lu sendiri sih. Wow, sendiri yang Bikin hilang. acaranya nggak jelas. Iya, kalau koleksi sebenarnya aku sebenarnya sama sekali nggak ngerti yang bertuah atau gimana. Cuma kebetulan ibunda karena kebetulan keluarga banyak dari Keraton Solo, jadi emang mereka lihat auramu ada RR-nya. Apa tuh Mas? Roro. Kalau kamu kan rada-rada. Ini juga RM. Iya, apa Pak? Apa, Beb? Raden. Nggak lihat auranya. Ini ada silsilah, ada Turunan. ada Darah biru. darah biru. Emang ini darah biru cumi-cumi apa? Ini bener. Kita lihat auranya dari warna kulit, mata, aura, hidung itu. Maaf ya, aku nggak nyinggung kamu itu. Kalau usah dibahas dong Mas. Ini kalau dia mau menarik ke benang merah, ini ada RR-nya. Mungkin di mana putusnya saya nggak tahu. Masih dipakai apa enggak itu? masih ada di Oh, depan. masih pakai. Ah, ah. Wah, bersyukur sekali laki-laki yang bisa menaklukkan RR ini. Wih. Ini manusia salju itu ngapa? Iya kebetulan kalau kayak ibunda tuh emang punya koleksi beberapa keris, tapi aku sendiri nggak pernah paham sebenarnya. Cuma kalau ibunda paham banget karena aku pernah ngelihat ada yang kalau saya bisa berdiri juga ya Mas ya, keris juga gitu. Jadi sebenarnya keluarga yang lebih paham sih. Kayak. Tuh. Balik kalah. Mas, menurut saya Mas, ini dari awal masuk tadi, maaf ya motongnya Mas ya. Ya. Dari awal tadi saya menjadi pertanyaan besar ini kan kalau yang namanya pusaka setidaknya berbentuk ya Mas ya, entah itu seperti ini atau jenglot atau ini. Tapi yang jadi pertama ini kok, maaf ya Mas, saya angkat ya Pak. Jangan sembarangan. Tapi kok ya makanya saya minta maaf Kalau dulu. nggak prihatin, Makanya gua nanya ini maksudnya dari bentuk, aduh, dari bentuk ini sangat bisa dibilang Keluar asap Mas. keluar asap tanda tadi keluar Keluar asap. asap. Yang sebelah sana. Yang sebelah sana, yang sini Mas. Maaf. Yang sini sebelah sini. Tapi panas. Bener. Lu
kamu nggak ngerti. Ya gua nggak tahu. Prihatinmu kurang. Puasa aja jarang kamu. Lu puasa kan karena keadaan. Lu. Bisa di close up? Ini boleh diterangkan ini apa nih, Mas? Ya, ini adalah batu dari pelimpahan dari keturunan saya. Jadi ini dipakai emak yang saya untuk perang dulu. Jadi ini sepasang, ini brojo, dia sepasang laki dan perempuan. Dalamnya singa, ya kan? Cuma dia ini anti tembak. Jadi dulu dipakai emang buat perang. Oh gitu. Cuma yang bisa diturunkan, alhamdulillah ke saya yang ibaratnya orang bahasa jodohnya ya gitu. Cocok. Kita lihat auranya cocok. Emang Jadi cocok gitu yang sih. megang dia. Mungkin kalau dilihat batunya kan cuma batu alam yang biasa ya. Cuma di sini kan batu itu sudah mengandung energi. Nah, ketika diprogram sama orang yang terdahulu yang sedang diritualkan itu memprogram ya Mas Tukul ya. Iya. Untuk itikatkan apa, untuk diniatkan apa, misalnya untuk anti tembak atau anti petaka atau apa, jadilah batu ini. Buat Mas Haryon. Ini serius ya. Bagaimana sih cara membedakan barang bertuah dengan barang biasa nih? Monggo silakan. Ya. Bagi masyarakat umum kok untuk membedakan barang itu bertuah atau mengandung energi atau tidak, sebenarnya gini Mas Tukul. Hakikatnya semua manusia kan sebenarnya peka ya, memiliki suatu tingkat batiniah yang lebih dominan. Cuma kita kembali lagi ke personalnya. Jadi berjalannya waktu dalam kehidupan masyarakat umum, ada yang melupakan spiritualnya, ada yang melupakan batiniahnya. Otomatis kepekaannya itu pun agak kurang sensitif. Nah, bagaimana cara mendeteksi sebenarnya kalau kita bisa mempelajari atau mempekakan diri dengan cara batiniah kita dominankan. Sifat ruh dalam tubuh kita dominankan, maka kita bisa menangkap vibrasi-vibrasi yang berfrekuensi sama. Seperti itu. Jadi tidak semua bisa mendeteksi dalam artian gitu. Biar sinergi satu gelombang lah ya sama bendanya itu. Iya. Tapi umumnya orang bisa. Iya. Cuma kadang-kadang ketika dia lupa dengan spiritualnya, orang itu agak susah untuk merasakan. Karena vibrasi itu kalau kita berdoa pasti terasa vibrasinya. Sama halnya karena batiniah yang bermain. Betul. Seperti itu. Setuju. Tepuk tangan. Setuju saya. Jadi berdoa diterima apa enggak itu kalau orang yang ngerti paham. Ini enggak diterima enggak. Lu berdoa kan kagak pernah diterima. Karena doamu tuh sampai meneteskan air mata dari sini sampai sini sampai sini. Menyayat-nyayat. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membuka rezeki makhlukmu yang lemah ini. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mempertemukan jodohmu kepada makhlukmu yang lemah ini. Ya Allah, tapi kalau kamu tidak ada tindakan, sama dengan doamu, cuma tidur doang gini. Bisa dapat dari mana? Jadi gerak orang hidup itu gerak, bumi itu gerak. Kalau nggak ada gerak mati. Dikasih tahu pelonga. Balik galak, gerak. Sudah berdoa, ikhtiar dan Usaha doa. ya Mas. Perjuangan dan doa. Ayo kaget. Roma, irama. Berjuang berkuat tenaga. Kamilah semua perjuangan dan Iya. Oh ya. rintangan dengan Asik. 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 Mega, baik. Mep? Ini host kita kayaknya diambang stres kayaknya ya. balik galak. Bukan stres, itu udah pakai gelang dari Rasti langsung kebuka. Betul. Yang sesungguhnya. Betul. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan pengoleksi benda-benda pusaka dari hasil penarikan alam gaib. Siapa dia? Kita sambut Al Bustan. Luar biasa. Silakan Mas. Sini duduknya ya.
Oke, udah sah. Terima kasih Mas. Ya, Duduk Mas, duduk. ya. Kembali karena mana suaranya? Selamat malam untuk Bapak Albuston, selamat datang di Bukan Matmatan. Thank you for coming to Not For Us. Terima kasih. Senang sekali bisa jumpa di Bukan Matmatan. Katanya Pak Albuston ini banyak mengoleksi benda-benda bertuah. Seperti apa saja nih Pak benda-benda yang dikoleksi? Boleh ditunjukkan dan dijelaskan nih, monggo. Boleh. Saya mengkoleksi ini. Saya geser dulu ya. Ya. Dan juga ke Jatinegara lah. Di sini nggak apa-apa Mas. Maaf. Ya, biar ini berkelihatan. Wah, nggak sembarangan. Di berdiriin Mas. Iya, itu mantap. Ini saya memulai spiritual kira-kira tiga tahun yang lalu. Nah ini saya dapat dari kawan saya sesama spiritual. Waktu itu saya coba menarik batu, cuman dia dapat yang ini. Saya dapat semacam batu merah. Wangi juga loh ini. Ya Mas ya. Iya. Ya harus wangi ya, lo kan energi itu, pewangian itu punya energi. Energi wangi ya yang datang wangi, energi nggak wangi kayak gini datangnya nggak wangi. Wah itu Merah ada 5 ya? wah Oh, merah ada 5 ya? Nah, ya mantep tuh. katakan merah. Redstone. Ini ketika saya kunjungan spiritual di katakanlah wisata spiritual dengan teman saya bertiga. Suatu ketika saya jalan di Lembang naik ke Tangkuban Perahu. Tiba-tiba ada sesuatu seperti ada yang manggil saya, Al. Saya bertanya sama teman, ada apa itu? Oke, kita mulai acara saja. Waktu itu tidak ada apa-apa, hanya kembang saja yang kami bisa siapkan. Dan sedikit yang tersisa adalah minyak jafaron yang cukup kental. Saat itu kita siapkan kendi, kita duduk bersila. Yang di belakang saya melindungi saya dengan memproteksi saya. Saya juga berusaha memproteksi diri karena memang sangat kuat sekali energi di area itu. Saya berhadapan dengan suatu pohon itu sangat aneh menurut saya. Ya, ya. Yang anehnya pohon itu adalah dingin sekali. Namun dia ada seperti hawa panas yang berselang-seling dengan hawa dingin. Sambil bertawasulan, saat itu saya melihat ada cahaya merah yang melintas langsung masuk ke kendi itu. Suatu ketika saya tekap, saya tutup dengan daun pisang dan saya pecahkan Kendinya ya Mas. kendi itu. Terus ditemukan batu. Ditemukan batu ini. Luar biasa. Ini saya sangat setuju. Memang kalau ceritanya benda-benda pusaka itu dia sembunyi antara pepohonan dan batu-batu besar dan tempat-tempat yang Apa Mas? apa namanya Jarang susah dikunjungi. disentuh oleh manusia. Iya, jadi Disembunyikan ya? Iya disembunyikan. Saya sangat setuju. Saya waktu syuting Mister Tupul Jalan di daerah Kendari yang pelosok jauh yang di namanya air terjun apa Mara-Mara apa di situ banyak benda di situ ternyata banyak benda pusaka sebetulnya di situ. Sebenarnya makanya dia di pohon ya juga logika juga masuk akal dan di batu. Monggo, silakan. Mungkin kalau dipecah itu pasti ada apa? Resinya ya Mas? Tuh. Gak sembarangan loh Feb dapat. Iya makanya Mas. Wow. Satu kehormatan bisa pegang loh Mas. Iya lo gak sembarangan. Saya juga boleh lihat nggak sih? Monggo, silakan. Kembali ke untuk Mas Albuston dan Mas Haryon. Apa sih manfaat dari benda pusaka yang kalian miliki? Apakah bisa untuk menolong orang lain atau hanya cuma koleksi saja? Monggo dari Mas Haryo dulu nih. Ya, kalau ada beberapa benda ya, itu sebenarnya manfaatnya ada. Karena waktu di program di terdahulunya juga sebenarnya fungsinya ada, seperti itu. Nah, tergantung kitanya, kalau kita di era zaman sekarang, kalau kita masih menggunakan dalam artian seperti ini Mas Tukul ya,
Ini kalau kita megang ini, kalau buntet ya. Iya, kalau Ini bahasa kalau kita mencuri suatu hal dan dikejar sama orang, kita tidak akan ditemukan. harus punya kamu. Ya, jadi kepercayaan fungsi tersebut ini. Jadi kalau ada kerusuhan atau apa, kalau orang memegang ini, bahasanya energi akan menutup tubuhnya dari penglihatan orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Jadi tidak terlihat ya? Ya. Tidak terlihat orang. Sebenarnya dia tetap ada. Misalnya kita tetap ada di sini. Sebenarnya ada wujudnya. Cuma orang itu dislamurkan, Iya, orang sekitar, dikaburkan, ya. dikaburkan tidak melihat. Padahal kita di sini-sini aja gitu. Tapi Mas, kalau kita pegang terus kita hilang, kalau ada yang nabrak, ketabrak juga. Oh bukan, kita nggak hilang sebenarnya. Iya, Kita nggak tetap, hilang. kita tetap ada di situ. Tapi terhindar sendiri. Terhindar. Ah, ah. Kalau Dia- itu kan kerusuhan biasa, wah Iya, kita ting nggak kelihatan tapi gubrak. Jadi gini, ketika misalnya contoh kerusuhan kan itu hawa amarah akan dia mengeluarkan efek negatif. Ya. Nah, dia ini ketika menangkap efek negatif, dia langsung seperti otomatis gitu. Ya. Seperti langsung Untuk bekerja adanya sesuai untuk- dengan fungsi program di awal. Seperti itu. Nih komputer, lu harus punya. Ntar gua beli di pasar Blok A, kol hijau. ini jarang ada juga deh. Bikinan semen. Ini asli. Sedikit. Tadi yang dibilang kan, misalnya dengan memegang Yang tadi itu ya? yang tadi itu bisa bisa disamarkan. Apakah dengan langsung memegang aja atau orang yang memegang itu harus lewati rakat mantra. dulu? Biasanya gini, Mas Nggak Pepe. sembarangan juga. Ya, Iya, makanya. ketika misalnya seorang programmingnya atau gurunya bahasanya atau leluhurnya, ketika dia memberikan kepada ini diijazahkan atau seperti ada serah terima yang dengan suatu bentuk doa atau apa seperti itu. Jadi ketika sudah diijazahkan maka dia udah resmi. Karena ini belum tentu dipegang oleh seseorang yang belum diijazahkan, belum tentu manfaatnya ada karena terahnya itu belum terbentuk. Belum berkah lah. Iya, Ini hanya orang-orang yang Jadi tidak sembarangan ya. diturunkan Berkah ya? nggak sembarangan. Ini belum tentu kuat juga. Kalau dia tuh kuatnya kuat malu doang. Balik kalah. Untuk Mas Alan Sustan, monggo. Jadi apa yang Mas Heru sampaikan itu adalah benar. Memang masing-masing benda itu memiliki wasilah yang karakter berbeda. Seperti halnya misalnya ini. Cari-cari orang. Nah, ini adalah karakternya berwibawa, multifungsi, proteksi. Buat penyembuhan Kak. bisa dia. Buat penyembuhan pun bisa. Saya tidak menceritakan isinya ini apa. Kalau ada yang bisa menilai, silahkan nilai. Malah makin kejam. Apa ini? Mas? Silakan. Ya, sebenarnya kalau saya lihat ini sosok seorang laki-laki berjubah. Waalaikumsalam. Maaf ya Mas Bustan ya. Siap. Dia lagi sosok yang berjubah gamis hitam dan putih dan sepasang. Ketika dia fungsi yang setaranya, ketika dimanfaatkan untuk negatif, dia akan semakin negatif fungsinya dan semakin memperkuat negatifnya. Ketika dibawa ke positif, dia akan semakin positif niatnya. Contoh gini, ketika itu dimanfaatkan untuk suatu hal untuk meracuni orang, dia akan meracuni lebih dahsyat. Atau untuk menembak orang secara teluh ya, ini bisa dimanfaatkan juga bisa. Tergantung niatnya. Jadi ketika hitam, niatnya aja ya, positif atau negatif Betul. itu akan terjadi lebih-lebih. bagaimana Mas Bustan? Ya, betul. Ya, emang dia ini ada berjubah putih dan berjubah hitam. Putih seperti apa? Untuk kebenaran, hitam dia siap untuk. Wah. Kembali ke untuk Mas Haryo. Katanya waktu penarikan benda pusaka waktu itu ada hal yang cukup menegangkan karena salah satu kru dari Bukan Empat Mata mengalami kerasukan. Boleh diceritain, monggo. Oh ya, itu prosesnya tadi ya Mas Tukul, kita ngeliat video profil VT tadi ya. Ya. Jadi ketika itu terangkat, yang tadi benda ini ya, keris ini terangkat, Ya. saya mau ngasih tahu ke kru, tiba-tiba saya dipanggil-panggil Mas Haryo, ternyata ada salah satu kru perempuan yang kerasukan, seperti itu. Awal saya bantu untuk obati, ternyata nggak sembuh. Ternyata ada sesuatu hal yang ibaratnya ini udah, karena kita sebelum ritual tadi, waktu video tersebut, kita menghadiahkan atau mensahadatkan atau menyempurnakan makhluk sekitar. Yang tadinya sifatnya negatif ingin mengganggu orang-orang sekitar, kita sahadatkan supaya dia di porsinya. Itulah porsi kita mengajak atau menjadikan imam kepada mereka. Jadi mungkin tanda terima kasih atau apa, karena ritual tersebut mau saya selesaikan, ternyata masih belum
masih ada sesuatu hal yang ingin disampaikan makhluk-makhluk tersebut. Ternyata kru tersebut seperti mau muntah cuma nggak bisa keluar, seperti tersendak di rongkongan. Kita lihat aja cuplikannya ya. Penasaran? Kita lihat penarikan benda pusaka oleh Mas Haryo Talijo. Cari daun. Ambil daun satu. Cepetan. Bang, gue jaga. Bantu. Asal lupa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Sulaiman. Jalla bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mustika, Mas. Itu suatu gangguan atau kesurupan, ternyata hanya suatu seperti hadiah ya. Karena tadi sudah kita hadiahkan asma kepada para makhluk di sini. Ternyata manifestasinya berbentuk benda pusaka tersebut. Ya, ini yang tadi dikeluarkan di mulut Mbak Ika. Kembali ke laptop. Untuk ketika bintang tamu saya ada perawatan khusus nggak sih untuk memelihara atau mengulasi benda-benda bertuah ini? Mau dari Mas Al Buston. Sebenarnya saya orangnya cuek dalam hal ini apa? Saya tidak ambil pusing dengan benda-benda pusaka saya. Dia berjalan dengan sendirinya. Makanya saya tidak pernah ngelok. Masing-masing punya ikhtiar, punya hak untuk ikhtiar, cari rezekinya sendiri. Jadi ada orang memang dipaksa untuk di-lock sama dia. Jadi dia nggak kemana-mana, ada di batu itu aja. Jadi ini bisa pergi, kalau punya saya bisa pergi, bisa dia kembali lagi. Atau memang ada suatu kejadian, saat saya setelah sholat malam, saya tertidur, terus saya bermimpi. Dia mohon pamit, saya minta pulang. Saya harus kembali. Saya bilang, iya baik, silakan. Saya mohon maaf jika saya salah. Wah, luar biasa. Pasrah aja ya. Biar senyawa dengan sendirinya. Kalau dia mau pulang ya silakan. Kayak teman-teman saya juga gituin. Lu mau pulang ya monggo silakan. Yang penting gua nggak manggil malu. Kalau gua manggil berarti gua tanggung jawab dengan manggil dulu, ya kan? Akhirnya gua ngongkosin. Akhirnya gua harus melebih dikit. Tapi kalau datang sendiri seadanya. Benda pusaka dong mereka dong. Sama ya. Dari Mas Anu Mbak Ardina ya monggo. Ya karena kalau batu-batu yang aku jual gelangnya emang nggak ada bertuah atau gimana, tapi energi dari alamnya biasa cukup kayak dijemur di matahari atau ditaruh di kristal yang lebih besar, jadi dia nge-charge. Jadi kalau kita punya, kan banyak banget pajangan kristal yang lebih besar, biasa ditaruh di atas itu tuh mereka membersihkan energi negatif. Luar biasa. Ya. Mas Haryo monggo. Kalau saya lebih setuju dengan Pak Buston ya. Jadi andai pun keris, ini perawatannya saya minyakin. Minyak. Dalam artian saya minyakin adalah tujuannya supaya tidak karat, dan minyak itu pun khusus seperti warangan itu supaya tidak karat termakan, karena ini kan usianya tua ya. Ini kita dari zaman Mataram, kalau boleh percaya boleh enggak? Ini keris ini. Jadi kalau nggak diminyakin dengan teratur, maka dia akan terkikis dengan erosi di besi ya. Seperti itu. Cuma kita. Jadi cukup itu aja. Jadi kita hanya merawat sesuai dengan porsi, tidak berlebihan atau memberikan sajenan-sajenan yang secara khusus. Tidak. Nah, untuk Mas Haryo, bisa nggak dirimu memvisualkan makhluk atau kodam yang ada di salah satu benda-benda pusaka? Saya akan coba. Mungkin kalau divisualkan saya butuh pelukis ya. Mungkin nanti saya coba bukakan mata batin. Kita panggil lagi ya Mas? Boleh. Temannya
Mas Haryo ya. Nah, mungkin menjelaskan meditasi apa nih? Lewat lukisan. Iya. Langsung aja kita sambut pelukis gaib yang akan memvisualkan makhluk-makhluk gaib yang ada di salah satu benda besar. Langsung aja kita panggil Mas Dimas Wijaya. Silakan Mas. Oh sana ya. Sebelum kita deteksi baiknya mana dulu? Monggo Yang mana, terserah Mas? Mas Aryo mau. Mulut atau Boleh yang keris Yang dulu mana mungkin dulu? Mas. Ya, Yang mana keris dulu? dulu. yang keris ya? Halo. Ya. Ya. Halo. Mas, hadap sana, kameranya di sana. Ya, ya. Langsung di sana. Silakan antar Happy dan Yuk, oke. aku tak nemenin Mbak Adina sama Al Buston aja. Masuk. Pemirsa, boleh ngadep sana kamu penontonnya, nanti belok lagi sini nggak apa-apa. Nah, Wangi banget Mas. itu dompetnya sampai jatuh tuh. Wangi banget. Tapi aja. Itu aura kerisnya, tajam sekali. Itu dipakai orang dulu buat berperang atau bertempur sehingga tapi Bisa Mas Tukul ya? Ye, enggak. Ya. Happy. Pakai ini Mas. Oke, Mas Adimas ini mencoba untuk mendeteksi ya, Yang ada di keris itu. benda yang ada di sini. Kita akan lihat. Ketutupan kalung udah kelihatan. Copot. Sana aja Mas. Ya. Cuma kita tidak bisa terlalu dekat oleh pelukis karena dia dalam kondisi trance. Dalam kondisi alam kesadarannya lebih mendominasi daripada tubuh kesadarannya. Jadi kalau kita terlalu banyak komunikatif dengan beliau, dia akan timbul alam normalnya dia. Ini yang digambarkan yang dari keris tadi ya Mas? Ya, yang dari keris ini dicoba visualkan apa yang dia tangkap. Kita juga bisa lihat mata dari Mas Dimas ini juga sudah agak ngeblank ya. Oh iya iya. Tatapannya kosong ya. Ya, Happy. Pakai ini Mas. oke, Mas Adimas ini mencoba untuk kita akan lihat. Ketutupan kalung udah kelihatan. Copot. Waduh, nyala Mas. Ya, tetap sadar. Belum selesai. Tetap sadar. Tetap sadar. Tetap sadar. Tetap sadar. Tetap sadar. Ya, kita visualkan lagi nanti satu benda lagi. Kembali ke lab. Pemirsa, makhluk apa yang sebenarnya berhasil dilukis oleh Adimas dan kemana tetap bukan Mat? Apa ya? Nggak bisa ngelanjutin. Kayak kerasukan apa gitu nggak bisa. Iya. Nah, ini juga kayak itu ya. Kayaknya juga ini nih Mas nih. Udah selesai belum kalau gitu? Belum Mas. Belum Mas. Belum. Sebentar.